Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainum binazari wa uzunum bi khabar. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahis ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amma ba'du, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan khutbah kali ini, marilah kita merenungi tentang pentingnya menjadi seorang pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh anggotanya. Kepemimpinan merupakan amanah yang berat, tetapi jika dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, maka akan mendatangkan rahmat Allah dan membawa kebaikan bagi umat. Kepemimpinan dalam Islam memandang kepemimpinan sebagai suatu tanggung jawab besar. Pemimpin bukan hanya dituntut untuk mengatur dan mengelola, tetapi juga memberikan keteladanan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dari ayat ini kita memahami bahwa manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi yang bertugas untuk menjaga dan memakmurkan bumi sesuai dengan perintahnya. Oleh karena itu, setiap orang yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin harus melaksanakannya dengan penuh amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang baik bukanlah hanya mengejar kepentingan pribadi, tapi pemimpin yang memprioritaskan kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang dipimpinnya. Ciri-ciri pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa sifat yang harus dimiliki. Pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang baik harus senantiasa bertakwa kepada Allah dalam setiap tindakannya. Takwa akan membimbingnya untuk berbuat adil dan menghindari kezoliman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang kedua, adil dalam memimpin. Pemimpin yang diridhoi Allah adalah yang senantiasa berlaku adil kepada semua orang yang dipimpinnya. Keadilan adalah salah satu sifat utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disebutkan dalam Al-Quran ayat di atas. Dan yang ketiga, mengutamakan kesejahteraan orang lain. Pemimpin yang baik tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya, tetapi juga kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan yang keempat, rendah hati dan mendengarkan anggotanya. Pemimpin yang baik adalah yang tidak sombong dan mau mendengarkan masukan dari orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin yang senantiasa bersikap lemah lembut kepada sahabatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Pemimpin yang dicintai anggotanya, saudara-saudaraku sekalian, untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh anggotanya, kita perlu meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin yang senantiasa memprioritaskan kepentingan umatnya dan tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menghargai dan memuliakan sahabat-sahabatnya. Pemimpin yang dicintai anggotanya adalah mereka yang pertama memberi tauladan yang baik. Pemimpin harus menjadi contoh dalam berbuat baik seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang kedua, peduli kepada anggotanya. Pemimpin yang dicintai adalah yang memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi dengan baik. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan jelas, penuh empati, dan menginspirasi akan mendapatkan cinta dan kepercayaan dari anggotanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita semua berusaha menjadi pemimpin, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh orang yang kita pimpin. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur ra'ufur rahim.